balik lagi dengan nyari jawaban di internet. Jadi di sini aku pengen ngerti sih sebenarnya rasanya berpenghasilan di atas 100 juta per bulan tuh kayak gimana gitu menurut orang-orang gitu yang udah pernah merasakan gitu. Karena bahkan untuk penghasilan 2 digit itu di Indonesia tuh kayak susah gitu loh, Mbak. Karena UMR aja tuh ya bahkan masih ada yang 1 juta untuk beberapa daerah gitu. Itu sangat sulit untuk 2 digit, bahkan 100 juta pun itu kayak harus kerja bertahun-tahun gitu loh baru terkumpul uang segitu banyaknya. Nah, di sini aku pengen tahu sebenarnya kayak gimana rasanya eh, memiliki penghasilan di atas 100 juta. Dan ternyata di sini banyak banget yang jawab. Menurutku 53 jawaban ini termasuk banyak gitu ya. Karena berarti banyak orang gitu kan yang penghasilannya di atas 100 juta per bulan. Dan di sini ada pertama jawaban dari anonim. Mungkin karena anonim ya namanya penghasilan gitu kan. Semakin banyak pajaknya semakin ngeri. Maaf anonim, saya income 150-an. Bisnis, dari bisnis ya. Umur 30 plus plus. Gross 300 jutaan selama setahun terakhir. OKB aslinya dari keluarga orang miskin. Oh, ini pelajaran yang bagus ya. Berarti nggak selalu orang kaya itu harus orang tuanya kaya. Jadi kalau emang dia kerja keras dari orang miskin pun dia bisa dapat penghasilan yang tinggi asal asal kerja keras. Saya dapat 100 juta pertama itu saya norak tapi nggak parah. Lihat apa mau beli, coba ini itu lama kelamaan makin banyak malah saya makin umpetin kapasitas keuangan. Kemana-mana naik motor, mobil bekas butut cuma dipakai weekend. Makan warteg tiap hari anak ke sekolah yang cuma 500 ribu sebulan, pembantu pun saya nggak punya. Jadi dia ini yang membedakan orang kaya asli dengan orang kaya yang uh, buat pencitraan seperti itu. Dimana orang kaya asli itu lebih lebih ini di sini malah saya makin umpetin kapasitas keuangan lebih menutup karena dia nggak mau pamer karena dia tahu dia punya penghasilan yang banyak dan itu berbahaya kalau terekspos gitu. Aku yakin seperti itu. Saya makin sadar orang tahu saya beruang, mereka nggak tulus berteman. Nah ini nggak tulus berteman. Jadi eh iya, iya, iya siapa sih yang nggak mau temenan sama orang kaya gitu? Aku pun juga mau gitu. Udah nature-nya manusia berteman dengan orang yang punya privilege, orang yang punya kemampuan finansial yang oke karena ya mau pinjem gampang, mau dapat bantuan gampang, jalan juga pasti dibayarin gitu-gitulah. Saya selalu pakai baju lusuh naik motor. eh Ya, di sana saya kalau ketemu orang langsung tahu orang itu tulus sama saya atau enggak. Cuma beberapa orang doang tahu saya berbisnis dan dikategorikan sukses. Sisanya dikira saya gitu-gitu aja nggak jelas. Ketemu orang yang nggak tahu, kadang saya senyum-senyum sendiri. Di saat saya punya money capacity, saya baru tahu saya punya great power to choose. Dari teman, lifestyle, cara orang pandang saya bisa dikelabuin semua. It feels good. Sehari bisa disenengin orang jadi orang kaya, mau ke low class juga bisa masuk. Kalau naik motor tambah ada sesuatu hormat palsu, tapi ngomong di belakang. Indonesia jauh banget financial gap. Semakin banyak duit, saya malah semakin takut. Takut semua orang berkedok palsu. Saya menikmati hidup sederhana tanpa tipu daya muslihat. Life's better with positive people around you. Jadi itu ya salah satu eh, kesulitan menjadi orang kaya, menjadi orang yang berpenghasilan di atas 100 juta per bulan adalah banyak orang eh,
nggak tulus berteman dengan dia gitu loh. Maksudnya banyak orang mendekat, dan itu pernah aku alamin meskipun aku nggak berpenghasilan 100 juta per bulan gitu ya. Cuma eh gimana ya, eh, waktu itu aku juga kayak eh, sebagai seorang atasan dan punya beberapa bawahan gitu. Karena di situ mereka tahu bahwa gajiku lebih gede dari mereka, dan eh, untuk eh, gimana ya, agar eh, ya gimana ya ngomongnya, di situ pokoknya mereka banyak yang inilah, kayak baik-baikin gitu-gitu, eh, nurut, eh, semata-mata biar untuk kedepannya bisa kasbon gini-gini, bisa pinjem duit lebih mudah. Dan itu aku rasa ya udah nature-nya manusia gitu ya, untuk eh, ya seperti aku tadi, pasang wajah palsu, pasang muka palsu seperti itu. Dan ini ada jawabannya. Lanjutannya, terima kasih Avotnya. Bagi yang bertanya, saya kerjapan, saya spesialis online marketing di e-commerce bermodalkan dengkul dan otak. Kerjanya analisis bisnis orang dan membesarkan bisnis dari segala aspek, manajemen, strategi, planning, dan lain-lain. Setahun terakhir fokus ke bisnis sendiri karena ada modal hasil jual rumah, karena capek bikin orang kaya tambah kaya dan mereka nggak ada puasnya. Dari sana saya sadar balance is missing dari hidup. Uang asal cukup, stabil, dan punya kapasitas untuk memilih is more than enough. Uang kalau cukup dan stabil, ini punya kapasitas untuk memilih is more than enough. Tapi ini balik ke pilihan masing-masing orang. Saya asal bisa pilih siang, sore, malam mau makan apa aja yang saya mau, udah senang berapapun harganya. Kalau situ pilih istri 3, mobil 3, dugem 3 kali seminggu juga hak Anda. It's your money. Nobody can tell you what to do with it. Jadi dia tadinya mungkin konsultan gitu ya, konsultan untuk e-commerce. Kemudian dia akhirnya uh, fokus pada bisnis sendiri karena dia udah tahu, udah bisa ngembangin orang. Kenapa dia nggak ngembangin dirinya sendiri, karena orang lain juga nggak ada puasnya gitu. Tapi bagi dia standar kepuasannya menurutku cukup gampang untuk dipenuhi. Jadi ya, that's why makin banyak duit masuk, makin sakit kepala, drama, manajemen isu, human resource isu, kompetisi, dan lain-lain. Makin di atas angin makin kencang. Second edit, 1 tahun berlalu saya sebetulnya penulis lumayan di Quora, cuma balik lagi karena tidak ada yang tahu siapa saya tidak ada yang mau pedulikan atau banyak pembaca. Ada yang bertanya, apa yang saya lakukan sekarang? Sekarang saya lebih memilih untuk membantu meluruskan jalan hidup orang. Kebanyakan orang gagal atau susah karena terlalu fokus ke materi atau uang, tapi lupa memperbaiki diri. Hindarilah hal itu. Jangan bekerja karena uang, bekerjalah demi pengalaman dan perdalam ilmu untuk diri sendiri. Itulah yang selalu saya tekankan ke sekeliling saya. Yes, money is nice, but without experience and knowledge, uang tuh susah dikejar. Pelajaran yang oke, karena motivasi bukan uang yang harus dijadikan motivasi, tapi pengalaman dan ilmu. Dengan penuh ilmu dan pengalaman, saya pun kaget uang datang nggak pernah berhenti sampai sentuh di titik ini. Uang mau diapain? Oh. Jadi inilah problem orang kaya gitu ya. Dia nggak tahu mau ngapain uang. Uang penghasilan banyak juga berarti gini. Menurutku berarti uang itu punya titik maksimal dalam memuaskan seseorang. Jadi itulah kenapa mengejar uang eh, enggak enggak akan ada habisnya gitu loh, karena sebetulnya uang tuh punya kapasitas maksimal dalam
memberikan kepuasan terhadap manusia gitu. Sementara titik puasnya segitu-gitu aja, tapi uang yang dicari terus-terusan ada dan bingung akhirnya mau diapain. Ada yang bilang dibagilah mas, saya kasih ke orang uang ke manusia yang tidak siap. Ini juga that's why nggak semua orang tahu pinter ngelola uang. Saya kasih orang uang ke manusia yang tidak siap. Yang terjadi saya menjerumuskan hidup dia alias jahat. Nah ini, uang itu sumber masalah bagi kebanyakan orang. Makanya uang Anda harus bisa cari sendiri biar tahu maknanya. Ini juga eh, aku juga pernah nyimpulin nih bahwa semakin gampang dapat duit, maka semakin cepat juga duit itu bakal hilang. Tapi semakin susah dapetinnya, itu bakalan diirit-irit ya nggak sih? Misalnya let's say uang hasil judi gitu, itu kan dapatnya gampang banget gitu. Misalnya dari tinggal nebak nomor misalnya ataupun nebak angka dan sebagainya, dapat duit banyak. Tapi akhirnya cepet hilangnya, pasti cepet hilangnya uang uang hasil seperti itu. Karena dapetinnya juga mudah. Keinginan dia untuk ngabisin duit juga, ya udahlah dapetinnya gampang ini, pakai aja dulu, pakai. Tapi ketika uang hasil pekerjaan yang benar-benar susah nih, misalnya habis eh, lembur gitu, uang uang lembur, aduh mau dihabisin juga sayang gitu kan. Ini aku hasil misalnya pengen beli gadget baru gitu, aduh masa aku lembur gini, HP masih ada bagus, masa aku beli HP lagi, sia-sia dong kemarin aku kerja capek-capek gini-gini. Nah ini, makanya uang Anda harus bisa cari biar tahu maknanya. Kenapa? Mentalitas Anda akan rusak jadi pengemis kalau dapat duit gampang nih. Nggak mau kerja, maunya enak doang. Taunya pakai tapi nggak bisa cari. Sudah banyak saya contohnya. Prinsip saya di dunia tidak ada yang instan kecuali you born with a silver spoon atau kategori super hoki, in which I'm not. Saya judi selalu kalah, kerja selalu apes dan lain-lain. Yang saya lakukan hanya do my best, perbaiki diri sendiri everyday, fokus on the process, not the end goal. Nah ini juga penting ya. Kita kita punya goal, semua orang harus punya goal, tapi fokusnya di proses di tiap harinya, bukan bukan gimana cepat. Kalau kalau ke goal terus fokusnya, maka biasanya yang dicari cara instan. Ibarat mau makan enak, ibarat mau makan enak, belajar menikmati proses memasaknya. Anda akan gagal terus karena bumbu yang salah, takaran tidak tepat, atau kurang beberapa hal. Ada yang minta berguru sama saya. Saran saya dan sedikit bocoran. Tekadkan niat Anda untuk memperbaiki diri. Pelajari skill baru, entah itu berguna atau tidak untuk melatih ketajaman otak. Saya tidak berguru dengan siapapun, saya berguru dengan niat dan ketekunan diri sendiri. Saya yakin Anda pun bisa asal ada niat. Make mistakes, a lot of it. Jangan takut salah. Dengan salah, Anda akan belajar dan mencoba cara lain selama itu tujuannya positif. Bertanyalah. Orang yang bertanya itu mau pintar. Saya paling takut sama orang niat belajar. Terbukti berkali-kali di dunia saya. Tapi saya kalau lihat orang pintar isi kepalanya cuma satu. Segitu doang bentaran juga bisa lewat. Now. But it just a matter of time kalau dia berasa pintar. Be humble and learn from other. Ini problemnya orang yang ngerasa pintar, dia nggak mau belajar sama orang lain. Kadang seperti itu. Tame your ego. Ini juga aku sih yang kayak gini. Kadang aku kalau ketemu orang yang ini aku belum bisa be humble and learn from others. Tame your ego, super complicated, hard to understand, tapi kunci utama kesuksesan. Semua manusia ada ego, berusaha menjinakkannya. Dengan cara, besarkan empati Anda, sadar bahwa di atas langit masih ada langit. You're not the best or the smartest. Belajarnya banyak dari orang. Jangan pernah menilai orang dari materi. Terkadang they know something you don't. Banyak ya. Give a shit in whatever you do. Pokoknya serius. Pokoknya yang penting serius. Be a gentleman, don't waste your time. Ini juga stop liatin hidup orang di Instagram, stop liatin YouTube video nggak pernah, stop post foto. Holy shit.
Ini stop liatin YouTube video nggak berguna nih, sering nih aku nih. This a toxic habit. Boleh aja sih kalau Anda beneran kaya dan memang bertujuan pamer. Orang bijak ajarin saya yang penting hujan rintik-rintik tapi tiap hari daripada hujan deras satu kali setahun. Jangan mental Kang Tau. Kang Tau alias duit besar baru mau gerak. Wah, ada proyek nih potensial untung 50 juta kerja 2 hari baru semangat. Padahal itu proyek dapat satu kali per tahun. Tapi Anda jadi punya mindset uang kerja 2 hari 50 juta. Masa gue kerja gaji 5 juta doang. Mending gue kerja 2 hari sisanya nyantai. Nih, mending kecil-kecil tapi intensitasnya sering daripada besar intensitasnya sedikit gitu. Kunci sukses berbeda tiap orang. Ada yang dapat warisan, laki, ada yang trading, bisnis, kerja, nipu, korupsi dan lain-lain. Poin di atas hanya menurut pengalaman saya dengan cara jujur belajar dan bekerja keras. Silahkan cerna kalau menurut Anda baik, buang yang tidak cocok, Tuhan punya mata, di saat Anda siap semua akan datang dengan sendirinya. Balik lagi saya tidak berniat menggurui, hanya niat berbagi, saya punya kelemahan, masih muda dan tidak musuh mahal. Hanya ingin membantu. Jadi ini lebih ke pelajaran moral ya, cara rasanya berpenghasilan di atas 100 juta. Dan menurutku itulah kesimpulannya ya, bahwa uang punya kapasitas dalam memberikan kebahagiaan. Di titik tertentu uang itu akan kehilangan kekuatannya gitu loh. Terbukti dengan ini si anonim ini yang bingung uang ini mau dikemanain gitu. That's it. Cara memiliki rasanya, that's it. Bagaimana rasanya memiliki penghasilan di atas 100 juta per bulan.